Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, tiada kata yang paling indah selain kata memuji Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dan barang di antara keduanya. Senada dan segetara daripada itu, tak lupa pula kita sanjungkan kepada seorang pemuda padang pasir yang selalu teguh dalam berjuang, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya kepada al dan sahabat beliau sekalian yang selalu siap berpartisipasi selangkah dan setapak, sehidup dan semati dalam rangka mempertahankan akidah jihad fisabilillah di tengah-tengah umat yang penuh kemungkaran dan kezaliman ini. Selanjutnya kepada alim ulama, penyambung lidah, pemegang tongkat estafetnya Rasulullah. Al-Mukarram wal Muhtaram, Allahu yarham, awliya kita bersama yang telah mendahului kita. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah dan ditempatkan ia dalam surga Jannatul Firdaus. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Mukarram lagi, abun muda bunda beserta Nebumi selaku pimpinan Daya Darul Hasanah Syekh Abdur Rauf Singkil ini. Kata-kata takzim kami yang kami hormati, Ustadz wal Ustazah yang tak pernah lelah mendidik kami dari terbit fajar hingga terbit lagi, dan yang sangat saya sayangi teman-teman seperjuangan dengan saya, dan yang sangat saya muliakan para dewan juri yang mana goresan tintanya membuat hati saya berdebar-debar. Insya Allah penilaiannya jujur dan benar. Dan ucapan terima kasih saya kepada Tengku Protokol tadi yang telah sudi kiranya memanggil nomor undian saya guna dan tujuan untuk menyampaikan sebuah syarat yang saya beri judul Peranan Akhlak dalam Islam. Hadirin wal hadirat yang seagama dan sekeyakinan, agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk melakukan perbuatan yang mungkar, yang sama sekali tidak mempunyai akhlak yang luhur. Bahkan sebaliknya, Islam menyuruh umatnya untuk berakhlak karimah, berbuat baik dan beradab sempurna, yang pada hakikatnya manusia itu sendirilah yang memperoleh faedahnya. Di antara perangai-perangai akhlak yang luhur itu ada yang faedahnya kembali kepada pemilik pribadinya sendiri, seperti
berkata jujur, tak pernah berdusta, dan tak pernah berbuat maksiat. Dan ada pula yang manfaatnya kembali kepada masyarakat umum, seperti bersedekah, bermurah tangan, dan suka memberi pertolongan kepada sesamanya. Sebagaimana dalam firman Allah yang sekira-kira artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebaikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dan Allah memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Quran Surah An-Nahl ayat 90. Hadirin wal hadirat yang seagama dan sekeyakinan, Rasulullah dengan agama yang dibawanya sungguh mengemban misi yang amat berat, yakni membenahi kehidupan yang pada saat itu sudah sangat menyeleweng. Di mana-mana terjadi keonaran, penyiksaan, pemerasan, dan pemaksaan. Mereka tidak hanya mau menyembah Allah yang esa, mereka sungguh sangat tidak bermoral lagi dalam hidupnya. Mereka suka menganiaya, enggan hidup bertetangga, yang kaya semena-mena terhadap yang miskin, yang kuat menindas yang lemah. Pendek kata, siapa yang kaya, dialah yang menjadi raja. Siapa yang kuat, dialah yang berkuasa. Di tengah-tengah umat manusia yang sudah sedemikian rusaknya, Allah mengutus seorang kekasihnya, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah untuk meluruskan jalan kehidupan mereka dan memperbaiki akhlak dan moral mereka. Sebagaimana dalam hadis, beliau pernah bersabda, "Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak," yang artinya, sesungguhnya aku diutus oleh Allah hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Dengan adanya hadis di atas, kita harus menyadari yang bahwa kehadiran Islam tidak hanya menekankan masalah ukhrawi saja, tetapi masalah duniawi pun juga diatur secara seksama. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, dengan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri teladan yang baik bagi kita, yang kita patut meniru akhlaknya, baik dalam segi keagamaan, politik, maupun kemasyarakatan. Sebagai contoh, beliau mengajarkan bagaimana cara hidup bertetangga, bergotong royong, dan hidup dalam suasana yang saling tolong menolong. Banyak hadis-hadis yang mengajarkan tentang hal tersebut. Oleh karenanya, peranan akhlak dalam Islam sangat penting sekali. Karena akhlaklah kita membawa seseorang menjadi yang mulia dan terhormat. Dan karena akhlak jugalah yang membawa kita jatuh ke lembah kenistaan dan kehinaan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Moga-moga ada manfaatnya bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum